Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang lagi di channel ini. Dan di video kali ini kita akan bahas gimana cara mempromosikan produk affiliate yang ada di JVZoo dan Warrior Plus atau marketplace lainnya dengan cara em, review produk digital tersebut. Jadi kita akan bikin website, kita akan nulis artikel reviewnya, gimana caranya nulis artikel reviewnya. Nah, ini adalah lanjutan juga dari video yang ada di channel ini tentang affiliate marketing di JVZoo dan Warrior Plus. Silahkan teman-teman cek juga video itu di channel ini. Dan ini akan jadi video yang panjang, jadi teman-teman saya harapkan untuk simak video ini sampai selesai ya, biar ilmunya lengkap. Karena ada juga yang nanya di kolom komentar yang ternyata memang udah dijawab di video gitu ya. Jadi nonton sampai selesai ya, biar saya nggak menjawab pertanyaan yang sebenarnya udah dijawab di video ya. Jadi kalau nanti ternyata memang di video udah ditonton sampai selesai pertanyaannya belum terjawab, silakan teman-teman tanya di kolom komentar. Insya Allah saya luangkan waktu untuk jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Oke? Dan ya langsung aja kita mulai tutorialnya. Seperti biasa bagi yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe di channel ini jika ingin belajar banyak hal mengenai bisnis digital, bagaimana cara menghasilkan uang di internet, dan karena di channel ini saya share banyak hal mengenai bisnis digital dan yang terutama yang saya gunakan sendiri strateginya atau metodenya untuk menghasilkan uang di internet. Dan yang udah subscribe terima kasih banget, yang udah share konten-konten di channel ini, yang udah share video-video yang ada di channel ini, terima kasih banget. Terima kasih udah support channel ini. Terima kasih juga yang udah bertanya di kolom komentar dan juga udah mendukung channel ini dan ngasih komentar yang positif di kolom komentar. Oke. Dan mari aja kita langsung mulai tutorialnya. Oke. Oke, sekarang kita sudah di halaman dashboard. Ini website baru dan kita akan pakai website ini sebagai website kita untuk mereview produk-produk yang ada di marketplace JVZoo dan Warrior Plus. Bagi teman-teman yang belum bisa bikin website, ada tutorial bikin website dari awal ya, silahkan ditonton aja tutorial itu di channel ini. Oke, silahkan cari tutorialnya di channel ini. Jadi di video ini kita nggak bikin websitenya dari awal karena itu prosesnya lumayan panjang. Jadi teman-teman cek aja video cara bikin websitenya ya, bagi teman-teman yang belum bisa bikin website. Bagi teman-teman yang udah bisa bikin website, ini website pakai WordPress ya. Jadi teman-teman butuh hosting dan domain untuk bisa bikin website WordPress yang kita install di cPanel Hosting. Semua udah jelasin di video cara bikin website ya. Jadi teman-teman yang belum bisa bikin website silahkan langsung cek video itu. Nah, ini websitenya masih baru, jadi kita akan install plugin penting dulu. Yang pertama kita cari plugin uh, SEO, kita cari plugin SEO, kita klik plugin, kita add new di sini, dan kita pakai plugin. Oh ya, sebelumnya kita install Classic Editor dulu teman-teman, karena editor yang baru itu cukup rumit juga ya untuk bikin atau kelola website sekelas blog aja, karena sebenarnya powerful editornya, cuman untuk mendesain konten yang lebih advance ya sebenarnya. Tapi kalau kita buat artikel aja, buat blogging, itu sebenarnya pakai Classic Editor lebih enak kalau menurut saya ya. Jadi silakan teman-teman install Classic Editor. Bagi yang belum install, silakan diaktifkan juga. Dan kita cari Yoast ya, Yoast. Kita pakai Yoast untuk plugin SEO-nya. Kita install dan kita aktifkan pluginnya. Kalau teman-teman mau pakai all-in-one SEO atau mau pakai rank math, silakan, itu optional ya. Itu apa, selera aja ya teman-teman. Silakan teman-teman pakai. Kalau saya sih pakai Yoast aja lah. Sebenarnya saya juga suka sama ini all-in-one SEO karena lebih praktis, tapi ya Yoast juga powerful gitu ya, dan mulai kembali lagi menggunakan Yoast setelah beberapa website menggunakan all-in-one SEO. Sekarang udah terinstall, kemudian kita install plugin apa lagi ya,
Sepertinya itu aja karena kita akan bikin website ini seringan mungkin. Jadi sebaiknya jangan banyak install plugin. Oke. Jadi eh, Classic Editor udah cukup. Kemudian oh ya, Jetpack ini sebenarnya agak berat ya, kita diaktifkan aja. Menurut saya eh, diaktif aja, dimatikan aja, nggak usah dipakai Jetpacknya. Kemudian iOS itu aja lah kalau gitu. Cukup. Kemudian kita langsung praktekin. Oh ya, templatenya ini websitenya belum ganti template, kita lihat dulu. Nah, ini masih pakai template bawaan. Ada konten bawaan Hello World di sini dan juga sample page. Pastikan teman-teman hapus karena kita nggak butuh itu. Postnya kita ke post, kita trace dulu ini yang Hello World-nya. Kita hapus, kita kosongkan empty trace. Kemudian ya, halamannya juga gitu, kita hapus yang sample page. Yang privacy policy bisa kita publish, nggak masalah. Dan jangan lupa ganti permaling ya, jangan lupa ganti permaling. Di sini permalingnya harus post name. Kita masih pakai yang defaultnya itu ada tanggal dan bulan tahunnya. Kita ganti dengan post name aja biar lebih URL-nya lebih SEO friendly. Oke. Dan pilih post name dan klik save change. Nah, kita akan ganti template, teman-teman. Kita ganti template, klik appearance, themes, dan klik add new di sini. Kita akan cari template yang ringan aja. Kita cari blog aja di sini, blog. Gitu ya. Kita cari yang sederhana, biar nanti loadingnya lebih cepat. Nanti juga kita bisa ganti lagi. Saya coba ini aja lah, contohnya ya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan selera ya, selera. Tapi pastikan dia cepat ya, loadingnya cepat ya. Jadi bukan template yang berat. Oke. Tadi lupa ada plugin yang belum terinstall, yaitu plugin case-nya, case ini. Kita pakai ini aja lah, Lightspeed case ini. Sebenarnya pakai WP Rocket ya, terbaik ya. Tapi ya teman-teman harus ngeluarin duit buat beli plugin premium WP Rocket. Kalau teman-teman belum ada budget untuk itu, pakai yang gratisan aja deh, nggak apa-apa. Oke, sekarang install plugin sudah, install template sudah. Kita refresh dan kita ya ini udah ganti template. Dan ya kita setting dulu SEO-nya. iOS-nya kita setting ke sini, search appearance, general. Ini kita hapus, teman-teman, kita hapus site title aja. Kemudian kita masukkan deskripsi. Pastikan site title-nya ada tulisan review-nya. Ini kayak gini, digital product review. Karena kita akan menargetkan kata kunci review, jadi nama produk review. Dan kita masukkan sini sebagai contoh, all about digital product review, gini aja. Software, such as software, plugin, theme, and many more. Ya, sepertinya contoh ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa kreasikan di situlah. Sebentar, ini ada yang kurang. W-nya besarin aja. Kita save change. Kemudian kita content type-nya kita juga hapus di sini teman-teman. Di single post-nya kita hapus. Kita pilih title aja. Meta deskripsinya nggak usah karena nanti akan disesuaikan di setiap postingan. Ini biarin aja default dan lain sebagainya, default aja. Kemudian media kita biarin default aja semuanya ini.
Oke. Kemudian di sini di Webmaster Tool kita akan koneksikan ke Google, Google Search Console kita. Ini saya skip dulu ya teman-teman, tapi teman-teman ikut aja di sini get your Google verification code di sini. Ini gampang. Saya skip aja karena privasi. Karena saya harus login ke akun Google Search Console saya. Oke. Biar videonya juga nggak panjang karena harus diedit lagi buat ngeblur beberapa website yang ada di Google Search Console. Jadi teman-teman ikutin aja lah, klik ini ya, itu gampang banget buat koneksikan ke Google Console kita, Google Search Console. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar di bawah, oke? Dan langsung aja kita ke post di sini, kita refresh dulu halaman website kita seperti ini. Nah, dan mari kita cari produk yang akan kita review, teman-teman. Oke. Caranya gini, kita ke Monse seperti biasa, ke Monse. Monse ini adalah satu website yang melisting produk-produk digital yang akan launching. Jadi teman-teman bisa ngeliat di sini. Misalnya video ini dibuat tanggal 4 Desember dan teman-teman bisa lihat di sini tanggal 6 Desember ada Todd Gross ya. Lihat yang biru-biru gini, ini yang top vendor ya. Jadi pastikan teman-teman promosikan produk-produk yang ada biru-birunya sama ada garis kuning-kuningnya gini. Karena itu adalah top vendor yang terbukti kalau launching itu pasti berhasil dan komisinya besar-besar ya teman-teman. Jadi teman-teman harus ikut serta mempromosikan produk-produknya. Oke. Seperti ini, tanggal 7 ada Studio. Ya, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat dulu produknya. Saya akan mulai dari tanggal, seperti biasa teman-teman, kalau teman-teman nulisnya tanggal 4, jangan nulis reviewnya yang tanggal 4 juga. Nulisnya yang sampai 1 minggu ke depan. Jadi misal tanggal 4, hari ini tanggal 4 kita mau posting artikel tanggal 4, kita nulisnya sekitar produk yang akan launching tanggal 7, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 gitu ya. Jadi ada waktu untuk Google mengindeks website kita. Apalagi website-website baru itu mungkin butuh 1 atau 2 hari untuk bisa terindeks artikel baru ya. Beda kalau teman-teman sudah punya website yang authority ya, itu akan lebih cepat terindeks di Google. Oke. Artikel baru ya. Tapi kalau websitenya baru, artikel baru itu butuh waktu ya, kadang 1 hari, kadang malah 2 hari ya untuk masuk di halaman satu Google kalau memang websitenya udah bagus. Sekarang kita ini tanggal 4, kita cek ini Studio, nama produknya Studio. Kita lihat, kita klik JV URL-nya di sini. Kita selalu lihat di JV page-nya ya. Skip yang lain, kita langsung lihat ke URL JV page-nya. Dan kita cek di sini, teman-teman. Yang mau kita cek di sini adalah pertama, pastikan produknya penjelasannya lengkap. Ya, karena kalau tidak lengkap kita nggak bisa nge-review dong, karena kita nggak tahu produknya tentang apa gitu ya. Kita nggak bisa nulis artikel tentang produk itu. Jadi pastikan di halaman JV ini kita temukan pembahasan tentang produknya sangat lengkap ya. Jadi kita punya bahan yang banyak untuk membuat artikel reviewnya. Oke, kita lihat ke bawah di sini. Ini produknya tentang apa? Ada demonya, ini bagus, ada video demonya. Kemudian ada penjelasannya, ada funnelnya di sini. Jadi di sini front end-nya $44 untuk early bird, biasanya $47. Kemudian auto 1 atau upsell 1 itu $67. $67 kita dapat komisi 50%. Setelah 1 bulan kita dapat 25%. Kemudian auto 2 50% komisi di harga $97. Jadi kalau ada yang beli sampai white labelnya lumayan ya, penghasilan kita mungkin sampai $200 dalam satu produk ini kalau ada yang beli sampai di auto 3 atau upsell 3. Oke. Nah, ini lengkap sampai penjelasan setiap upsellnya. Nah, ini produk yang bagus. Nah, makanya itu saya sarannya teman-teman selalu promosikan produk-produk yang ada biru-birunya gini karena
ada yang kuning-kuningnya gini juga karena vendornya itu atau produk kreatornya itu memang udah profesional gitu ya, udah terpercaya, dan kalau launching itu sampai jutaan dolar salesnya gitu ya. Jadi teman-teman ikut promosi gitu ya, bisa jadi teman-teman juga bisa menghasilkan banyak sales di sana. Di sini kita lihat penjelasannya lengkap, jadi kita bisa pakai atau kita bisa promosikan produk ini, dan dia ada yang video demonya seperti ini. Oke. Nanti video demo ini kita bisa pakai untuk kita promosikan via YouTube ya. Teman-teman bisa cek juga tutorial cara promosinya via YouTube di channel ini. Silahkan dicek aja. Sekarang kita kembali lagi, kita cek ke atas. Nah, pastikan juga teman-teman dapat dokumen, JV dokumen di sini. Pastikan klik dan cek JV dokumen. Nah, kalau ada JV dokumen di sini super lengkap, teman-teman. Ini semacam ringkasan lah ya. Auto 1 ini ada sales page-nya sudah selesai, auto 2 sudah selesai. Jadi kita akan dapat banyak materi mengenai produk yang akan kita promosikan. Kita lihat di auto 1 kita dapat penjelasannya ya. Kita dapat penjelasannya lengkap. Kemudian ada auto 2 juga, auto 3, auto 4. Jadi kalau kita mau promosikan sampai ke upsell-nya, kita dapat penjelasan lengkap dan kita nggak bakalan kesulitan untuk menulis artikelnya. Oke. Nah, kita udah dapat produknya yang akan kita promosikan. Sini juga ada toolsnya. Oke. Review access, di sini ada review access. Kalau kita mau cari review aksesnya, kita bisa hubungi si vendor ini, si pemilik produknya atau affiliate manajernya. Ya, kita minta untuk diberikan akses walaupun hanya 7 hari gitu, untuk mencoba langsung software yang dia bikin ya. Kalau teman-teman udah terkenal gitu ya, udah banyak yang kenal teman-teman di kalangan vendor, mereka akan ngasih akses langsung ke sosial media. Misalnya saya kalau pakai Facebook biasanya banyak banget yang PM tolong promosiin produk saya, nanti dia ngasih JV access gitu ya untuk produk dia, dan itu gratis. Jadi kadang kita bisa dapat software gratis juga. Tapi malah kebanyakan saya nggak pernah pakai sih, cuman ngelihat demonya aja, dan walaupun mereka ngasih akses juga. Oke, sekarang kita dapat produknya kayak gini. Kita bisa lihat sales page previewnya. Nah, sales page previewnya di sini ya teman-teman. Nah ini. Dan kita udah lihat semuanya, dan kita bisa langsung mulai nulis artikelnya. Nah, kita balik ke website kita ke all post add new. Nah, di sini kita target ada dua keyword yang bisa kita target. Nah, ini di sini yang paling menarik. Teman-teman bisa target pertama nama produknya, nama produk plus review gitu ya. Nama produk plus review. Keywordnya ya, nggak usah pakai plus ya, cuman keywordnya nama produk plus review. Kemudian kita pakai garis datar. Kemudian kita bisa masukkan sedikit tentang produknya, tentang apa gitu ya. Misalnya kayak gini. Kita ambil aja di headline-nya. Misalnya ini kita ambil ya. Copy, kemudian kita paste di sini. Nah, kayak gitu. Nama produknya apa? Kita replace ya. Nama produknya jangan sampai kita publish nama produk ya. Nama produknya apa? Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Nah, kita klik di Get JVZoo Link di sini. Ya, kita bisa cari ya. Biasanya beda-beda ya. Ada tulisannya Get JVZoo Link, ada yang Get Your Affiliate Link, atau Grab Your Affiliate Link. Dan ya kira-kira seperti itu, yang intinya kita akan diarahkan ke JVZoo untuk request affiliate link di JVZoo. Oke. Nah, seperti ini. Kita langsung copy aja namanya. Ini nama produk ya. Nama produk kita copy. Copy di sini. Oke, copy dan kita paste di sini. Nah, seperti ini. Jadi nama produknya review gitu. Ini yang pertama.
Atau yang kedua, teman-teman bisa pakai dan target kata kunci OTO, auto atau OTO atau one time offer ya. Jadi ini sebenarnya bahasa marketing one time offer atau upsell ya. Jadi upsellnya itu mereka bilang one time offer yang sebenarnya juga nggak one time, nggak penawaran satu kali aja, tapi berkali-kali. Artinya kan one time offer itu maksudnya sekali ditawarkan, nanti kalau kita nggak beli kita nggak bakalan dapat tawaran itu lagi. Ya, itu marketingnya seperti itu, tapi sebenarnya nggak juga seperti itu, kita bisa beli lagi kapanpun gitu ya. Upsellnya itu, tapi biar lebih menggugah mereka pakai kata itu, auto one time offer. Karena ada yang nyari di Google dengan kata kunci auto. Kita lihat misal ini ya, misal yang udah launching lah ya, kita lihat yang udah launching misal ini ya, coba kita cari auto blogging. Kalau kita cari di Google auto blogging, ini kan ada yang udah nulis review ya, jadi ini ada Google suggestion-nya. Kalau yang udah ada di sini berarti udah pernah diketikkan oleh orang-orang sebelumnya. Jadi Google munculin lagi pengetikan saran keyword ya. Artinya yang udah pernah orang ketikan sebelumnya. Termasuk ada juga auto. Ya. Nah, kalau produk-produk yang kurang laku biasanya autonya nggak begitu banyak pencarinya. Misalnya ini rank snap misal 3.0. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada auto. Jadi one time offernya pun ada orang-orang yang mengetikkannya di Google. Jadi mereka mau tahu um, upsell-nya apa aja di produk itu. Jadi upsell-nya si RankSnap 3.0 ini apa aja. Mereka ngetikkan auto. Jadi sampai ke ini nama dari autonya ya. Di sini kan auto one time offer-nya kan banyak nih. Dia biasanya ngasih nama. Nah, di sini. Auto 1 itu agensi plus, auto 2 itu booster, auto 3 itu studio voice, auto 4 itu, auto 5 itu, auto 4 itu white label. Seperti itu. Nah, si rank snap itu punya auto yang namanya deluxe. Ya, jadi sampai ke nama autonya juga orang ketikkan. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran ya. Jadi bisa pakai keyword seperti ini juga. Oke. Jadi caranya seperti itu. Misalnya gini auto. Nah, baru teman-teman di sini masukkan keywordnya, misalnya bukan keyword ya, sekilas tentang produknya misalnya kayak gini. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Atau teman-teman bisa bikin keduanya. Pertama pakai review gini, pakai review. Nah, seperti ini nama produk review, dan bikin lagi artikel tentang autonya khusus membahas tentang one time offernya atau upsellnya. Seperti itu ya teman-teman. Ya, sekarang kita nulis lagi. Di sini udah jelas ya tentang judulnya. Silahkan ditanyakan di kolom komentar jika ada yang masih belum jelas. Oke. Di sini kita konsep dulu. Jadi konsepnya seperti ini. Pertama introduction dulu. Kemudian introduction ini tidak membahas tentang produk ya. Kemudian sekilas tentang produk itu 200 atau 150 kata ya, 150 kata tentang produk. Kemudian review fiturnya. Kemudian benefit produk. Kemudian kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya produknya kurang lengkap penjelasannya, memang agak sulit kita menemukan kekurangan ya teman-teman, karena apalagi kalau teman-teman nggak dapat JV Access ya, jadi teman-teman nggak bisa ngetes langsung softwarenya, jadi gambaran tentang kekurangan produknya itu agak sulit juga. Tapi teman-teman bisa perhatikan di sales page-nya. Ya, di sini ya ini bahasa Inggris ya teman-teman, jadi ya harus bisa lah bahasa Inggris walaupun hanya pasif gitu ya. Teman-teman lihat di sini kekurangannya apa aja. Misal biasanya di JV Page ini ada penjelasan ringkasnya.
Nah, seperti ini. Misal front end-nya agensinya itu hanya dapat 25 kredit ya, teman-teman. Nah, jadi mereka hanya bisa bikin it will cost 1 kredit per video created. Jadi mereka hanya bisa bikin 25 video aja, 25 video karena satu video itu dibayar dengan 1 kredit softwarenya, 1 kredit ya hitungan di softwarenya ya. Jadi dia dapat kliennya apa pembelinya dapat 25 kredit yaitu berarti dia hanya bisa 25 video. Oke. Dan itu kekurangan ya teman-teman, kekurangan karena kita bayar bayar sekitar $39 itu kita hanya bisa bikin 25 video. Nah, itu kekurangannya. Teman-teman bisa masukkan itu ke dalam artikel review teman-teman. Oke. Jadi ya jujur aja kalau dia ada kekurangan, nulis aja kekurangannya apa. Kemudian ada lagi nggak kekurangannya? Eh, sepertinya itu aja ya. Jadi pembeli harus upgrade akun mereka, upgrade software ini ke Agency Plus karena di Agency Plus mereka bisa uh, bikin yang lebih banyak ya, triple credits ya. Jadi mereka bisa bikin video yang lebih banyak dengan software ini, dengan auto satu atau upsell satu. Oke, seperti itu. Kita mulai introduction. Introductionnya seperti apa? Teman-teman lihat ini softwarenya seperti apa? Softwarenya apa sih sebenarnya? Artificial Intelligence, write, create, host, publish, syndicate. Jadi software ini tentang apa? Oke, jadi software ini tentang video marketing, software video marketing. Jadi all in one lah ya. Kita bisa bikin video dengan cara AI dengan menggunakan artificial intelligence. Kemudian kita juga bisa di sini syndicate. Jadi kita bisa sebarkan video-video itu ke platform sosial media mungkin. Kita juga bisa publish. Di sini dia nggak ngasih tahu sosial medianya apa aja untuk syndicate-nya. Tapi bisa kita lihat demonya di sini teman-teman. Ya, kita cek demonya. Kita cek dulu demonya ya teman-teman. Kita lihat di sini. Oh ya, dia ada AI artificial intelligence untuk rewriter. Kemudian apalagi fiturnya? Oke. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi ini semacam tools yang kalau kita cari di Google itu ada tools dengan nama Pictory atau dulu ada Vidnami. Ya, semacam itulah. Jadi bisa bikin video dengan menggunakan teks gitu ya. Jadi kayak gitulah ya. Oke, jadi kita udah dapat gambarannya video ini tentang apa, software ini tentang apa. Nah, kita bisa langsung nulis. Kalau teman-teman yang bisa bahasa Inggris itu jauh lebih baik, teman-teman bisa langsung nulis di artikelnya di sini, langsung nulis introduction seperti apa dulu. Ini bahas berarti software kan tentang video marketing ya. Jadi di sini bahas sedikit mengenai video marketing. Oke. Marketing. Oke. Nah, kalau teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris bisa pakai Google Translate ya. Sambil teman-teman belajar lah bahasa Inggris biar bisa bersaing ya. Jadi kita pakai Google Translate ya. Nggak masalah karena translate di Google itu juga kualitasnya udah lumayan bahkan bagus lah ya untuk bikin artikel. Jadi misal gini, kita nulis aja langsung ya, bahas sedikit mengenai video marketing. Jadi misalnya gini di zaman digital seperti sekarang video. Sepertinya teman-teman contoh untuk nulis pakai Google Translate ya. Teman-teman nulis pakai bahasa Indonesia.
Contoh seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa mulai menulis sampai mungkin 150 kata. Di sini baru sedikit ya. Kita ambil aja sebagai contoh. Nah, introduction-nya seperti ini. Kita copy ya, dari sini kita copy ini dan kita masukkan ke website kita. Sini kita paste. Nah, sekarang udah masuk di website kita yang kita udah ketikkan tadi. Nah, di sini introduction-nya ini, kemudian kita langsung masukkan eh, ini produknya, nama produknya. What is gini. Nah, kita pasang H2 di sini. H2, kita blok dan H2. Nah, ini sangat baik untuk SEO on page ya, teman-teman. Dan kita lihat lagi produknya, kita lihat lagi produknya. Ya, langsung kita nulis lagi. Kita bisa buka Notepad dulu. Adalah sebuah software itu. Kemudian nah, kita lihat di sini dia bilang di sini Hollywood quality ya. Sebenarnya juga ya bahasa marketing lah ya. Kalau kita tahu kualitas video di Hollywood itu seperti apa, jadi ya nggak bakalan seperti ini juga sih sebenarnya. Video creation in any language. Jadi Anda juga bisa membuat video promosi di berbagai bahasa dan juga kategori ya, dengan masukkan keyword lagi softwarenya, nama softwarenya. Anda tidak perlu mengeluarkan banyak. Oke, contohnya seperti ini ya teman-teman. Silakan nulis lebih panjang lagi karena konten yang panjang dan uh, berkualitas itu sangat baik untuk search di Google. Kita copy dan kita paste di sini di Google Translate ya. Ini contoh kalau teman-teman belum bisa bahasa Inggris yang baik. Kita copy ini, langsung kita kopikan di sini. Nah, kita paste di sini seperti itu. Ya. Oh ya, ini saya pakai Grammarly teman-teman. Kita pakai Grammarly untuk ngecek grammarnya. Tapi ada beberapa yang Grammarly otomatis baca itu salah atau typo. Tapi sebenarnya enggak karena ini kan nama produk ya. Jadi ya seperti ini namanya. Langsung kita masukkan lagi di sini kata kuncinya Studio Review. Kita masukkan features gini atau the features gitu, kayak gitu ya teman-teman. Kita H2 lagi di sini. Nah, oke. Kemudian kita cek fitur-fiturnya. Kita cek fitur-fiturnya. Apa aja fitur-fiturnya? Nah, di sini sebenarnya udah ada fiturnya teman-teman. Kita cek di sini fiturnya. Kita ambil di sini. Artificial Intelligence, video creation gitu. Terus lightning fast video hosting. Kita pasang di sini include. Kemudian apalagi ya? Rewrite content, AI content rewriter itu. Oke, ini ada 1.500.000
royalty free videos, royalty free video ya. Seperti ini teman-teman contoh ya, image and audio built-in di sini ya teman-teman, built-in sini. Oke. Kemudian publish to publish your video to our video page, to built-in video page. Terus cari lagi create video in any language, seperti itu. Kita masukkan lagi di sini niche. Kemudian apalagi ya teman-teman, kita lihat di sini. Oh, text to speech ya. Human like text to speech. Oke. Terus apalagi? Terus kita lihat di sini. Easily posting your videos everywhere. Itu ya teman-teman. Kemudian apalagi nih fiturnya? Oke. Ya, anggapannya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa scroll ke bawah terus, cari terus fitur-fitur yang termasuk bonus-bonus nih. Bonus-bonusnya bisa ditambahkan untuk artikel kita. Oke, kita langsung aja ke sini fiturnya. Oke, kita tambahin dikit sini. Di bawah ini adalah fitur-fitur yang terdapat pada software. Oke, seperti ini below. Nah, ini contoh teman-teman. Teman-teman bisa pakai seperti ini. Nah, terus di sini kita bikin bullets sini ya. Ini bullets. Oke. Kita rapikan, enter aja di sini. Nah, seperti itu. Kemudian benefitnya kita masukin aja lagi keywordnya. Kita kan targetnya keyword ini ya teman-teman. Studio review, studio review, the benefits. Kemudian benefitnya apa aja? Kita bisa cari di sini. Oke, lupa satu lagi teman-teman. Sini. Setelah ini how it works. Ini ya. How it works. How does it work? Gitu. Oke, nanti kita bisa ambil video demonya, kita paste di sini. Kemudian kita cek dulu the benefitsnya dulu, benefitnya. Oke. Kita bisa browsing sini, benefit nggak ada. Oke, kita cari dulu. Oke, ini kita list aja ya. Langsung benefitnya hemat waktu dalam proses membuat video, akses ke lebih dari 1 juta media video dan gambar tanpa biaya tambahan, seperti itu ya teman-teman. Built-in voice over yang tanpa perlu hire voice over artist.
sudah terdapat kayak gitu. Artikel rewrite artikel dengan menggunakan ketika script rewrite script video dengan menggunakan AI. Seperti itu. Kita lihat lagi buat video dalam banyak bahasa. Oke, kayak gitu. Nah, ini benefitnya, ada fitur-fiturnya tadi bisa kita tambahkan juga. Sudah terdapat video hosting. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Bisa tambahin terus, kita lihat apa aja benefit yang bisa didapatkan. Jadi intinya kalau pembeli mereka beli software ini, mereka dapat benefit apa aja ketika mereka menggunakan software ini. Seperti itu ya teman-teman. Kita translate lagi seperti biasa, kita translate sini. Oke. Terus kita pindahin di sini. Oke, kita tambahin dikit di sini. Kita paste dulu di sini. Kemudian kita masukkan lagi kata pembukanya. Ini adalah benefit yang bisa Anda dapatkan ketika menggunakan software seperti ini. Software apa? Studio. Salah. Studio. Seperti itu. Kemudian kita periksa lagi grammarnya. Seperti ini. Enter. Oops. Nah, how does it work ini kita bisa pakai video demo yang ada di JV Page seperti ini. Kita bisa cek juga di JV dokumennya. Kita browse demo. Nah, ini demo kita ambil, kita lihat di YouTube. Nah, dia ngasih link YouTube, jadi kita langsung aja embed di website kita seperti ini. Kita masukkan karakter dulu, misal A gitu ya, A atau XXX gitu. Masukkan karakter apa aja biar kita bisa blok dan masukkan di tengah. Nah, biarkan dia dalam posisi blok seperti ini blok teksnya. Terus kita pindahin ke mode teks ya. Nah, biar dia langsung ter-highlight di sini. Di sini langsung kita klik kanan dan kita paste. Nah, kita kembali sini. Nah, dia sudah ada video demonya. Nah, untuk memperlengkap sebenarnya teman-teman bisa nambahin screenshot ya. Screenshot dari softwarenya ya. Jadi nggak hanya video demonya aja, tapi teman-teman masukkan screenshot dan di review satu-satu ya. Misalnya di menu apa kita screenshot dan kita bikin artikelnya, ini adalah menu ini, teman-teman bisa kalian bisa dapatkan fitur ini di menu ini, atau kalian bisa mengerjakan apa dengan menu ini, seperti itu ya. Kemudian kelebihan, kita masukkan kelebihan di sini. Biasanya saya masukkan seperti ini, pros and cons, atau bisa pakai advantage, disadvantage gitu ya. Nah, seperti ini. Kita langsung masukkan pros gini. Oke. Kita bikin list aja. Kelebihannya hemat waktu dalam membuat video. Sudah all-in-one tool ya, all-in-one tool menggunakan artificial intelligence dalam membuat video. Built-in voice over. Apalagi ya, seperti inilah kira-kira ya teman-teman. Contohnya, teman-teman bisa tambahin lagi yang lebih lengkap. Oke, masukkan seperti ini. Kemudian cons lagi, cons. Nah, seperti ini.
Nah, di sini ada tadi yang kita temukan kekurangan software ini adalah uh, you will be able to get the premium video script. Oke, jadi hanya hanya bisa untuk membuat 25 video. Anda harus mengupgrade ya ke upsell 1. Upsell 1 atau ini ya? Hmm, ya, bisa. Untuk bisa membuat lebih banyak video. Oke, seperti itu. Kita copy dan kita paste di cons di sini ya, teman-teman. Nah, terus di sini kesimpulan. Nah, conclusion. Oke. Nah, kita heading 2, jangan lupa di heading 2 di sini. Pilih heading 2. Kemudian kita masukkan kata-kata di sini. Terima kasih sudah membaca artikel review saya tentang Studio software ini. Langsung aja kita conclusion ya. Software ini dapat membantu Anda untuk membuat video promosi yang menarik hanya dalam beberapa klik saja dengan bantuan software ini sudah dilengkapi dengan tool pendukung seperti media library 1.500.000 media library dan juga built-in human like voice over seperti itu ya. Kemudian kita kasih CTA atau call to action. Klik tombol di bawah ini atau klik link di bawah ini untuk mendapatkan Studio dengan harga diskon gitu ya. Oke, seperti itu. Kita copy, kemudian kita paste di sini dan kita masukkan link kita di sini. Click here to learn more, misalnya seperti itu. Atau kita bisa masukkan gambar seperti tombol gitu. Seperti buy button gitu, buy now. Kita cari aja di Google buy now PNG gitu. Kita cari yang gratis yang tidak ada lisensinya. Kita bisa pakai seperti ini dan kita langsung link. Ini langsung link ke link affiliate kita. Nah, untuk cari link affiliate-nya tadi kita udah ke JV page-nya di sini ya. Kita pastikan cari yang tulisan get JVZoo link atau get affiliate link ya. Seperti itu, get affiliate link, get your affiliate link. Klik aja, nanti dia mengarah ke sini. Nah, kalau di JVZoo dan juga di Warrior Plus itu kita harus apply dulu ya teman-teman, kita apply dulu. Jadi kita masukkan kata-kata di sini untuk dibaca sama si vendor dan dia akan mempertimbangkan kalau kita dibolehkan atau tidak mempromosikan produk dia. Nah, kalau untuk akun baru memang ini jadi tantangan ya teman-teman. Jadi di sini harus bagus. Jadi misal gini, teman-teman masukkan gini. Kita pakai Google Translate aja lagi sebagai contoh. Kalau teman-teman terkendala dengan bahasa Inggris, halo, saya seorang internet marketer misalnya. Ingin mempromosikan produk Anda dengan metode SEO dan white hat SEO dan social media campaign, seperti itulah ya, tanpa menggunakan metode spam. Teman-teman juga bisa masukkan blog. Kamu bisa cek website saya atau artikel saya ya, langsung ke artikelnya.
di sini. Masukkan website teman-teman. Oke. Seperti itu. Kalau saya udah lama di JVZoo dan udah kenal beberapa vendor yang besar itu. Bahkan mereka sering PM di Facebook minta dipromosiin produk mereka karena beberapa kali juga saya udah promosiin produk mereka dan bawa banyak sales, jadi mereka dengan senang hati untuk mengajak saya mempromosikan produk mereka. Ini ada sales lagi di sini ya teman-teman, $23 laku gitu ya. Nah seperti ini contohnya, kita paste di sini ya. Teman-teman paste tadi hasil dari sini, harus sudah terjemahan kalimat untuk apply sebagai affiliate, kita copy di situ, kemudian paste di sini, oke. Atau kalau saya udah biasa, jadi saya biasanya cuma pakai let me promote this product, thanks. Tapi jangan pakai ini ya teman-teman, karena ini bagi yang udah deket aja sama yang punya vendor, yang punya produk atau vendornya, karena saya udah sering promosiin si Joshua Samurai ini, promosiin produknya, jadi mungkin udah auto approve ya, kita lihat aja. Kalau udah auto approve, kita klik ini, habis teman-teman masukkan translate tadi, copy, masukkan sini, kemudian kita klik, langsung aja klik request approval di sini. Oke. Nah, di sini udah udah di approve ya. Ini udah auto approve ya, karena saya udah salah satu top affiliate di sini, jadi mereka udah ngasih auto approve. Ini seperti ini tampilannya kalau teman-teman sudah di approve. Nah, klik get links di sini ya. Jadi pastikan yang link affiliate-nya yang ini teman-teman, bukan ini ya, bukan juga sales page-nya, bukan sales page ini. Link affiliate teman-teman yang itu, yang ini setelah teman-teman klik tombol get links, nanti akan muncul pop up di sini. Nah, inilah web affiliate kita, link affiliate kita. Oke, nah kita copy ke website kita tadi, kita copy. Nah, di sini kita bikin URL, paste di sini, pastikan dia open new tab. Oke, seperti itu. Jadi kalau ada yang klik dari sini, dari link affiliate ini dan mereka beli, yang catatan mereka beli ya. Karena ini affiliate ya, komisi. Jadi kalau ada penjualan kita dapat komisi seperti itu. Kita akan dapat komisi sebesar yang ada di sales funnel dia tadi. 50% di front end dan upsell-nya. Mana ya tadi ya? Oh ini. Ini 50%, kalau ada yang beli ini kita dapat 50%, ada yang beli ini kita dapat 50%, di bulan berikutnya dapat 25%, ada yang beli OTO2 kita dapat 50%, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk masukkan gambar kita bisa save, tapi saya lebih suka screenshot teman-teman. Jadi kita screenshot gini. Bentar, kita close dulu. Kita screenshot. Saya pakai tools ini, tools screenshot. Nih, kita screenshot seperti ini dan kita save gambarnya. Oke. Kita save. Nah, dan kita masukkan ke website kita. Kita masukkan paling atas. Kita add image dulu, kemudian kita select file saja. Lightsuit. Mana ya? Tadi lupa di save ya ini. Nah, kita ganti namanya dengan nama produk Studio Review, seperti itu. Kita langsung klik open. Nah, di sini kita langsung masukkan alt text, jangan lupa teman-teman masukkan alt text. Di sini masukkan alt text keywordnya, target keyword kita ya, Studio Review. Oke, seperti itu, dan insert into post. Kita lupa masuk ke sini ya, size-nya full size aja dan posisinya center, teman-teman pastikan. Nah, kemudian di sini teksnya kita masukkan kategori dulu, kita masukkan kategori, kita masukkan aja software di sini.
Kemudian teksnya kita masukkan Studio Dayo. Kemudian Studio Review, Studio nama nama vendornya Joshua Zamora. Kemudian Studio kita masukkan auto bisa, upsell bisa, dan lain sebagainya. Oke, pisahkan dengan koma. Kemudian kita set, jangan lupa features image-nya di sini. Oke, seperti itu. Dan kita setting keyword-nya, SEO-nya ya. Kita copy ini, kita kan targetnya review ya, jadi kita masukkan situ. Dan kita masukkan ini, boleh kita masukkan di sini ya, seperti ini. Dan kita copy aja ini, kita copy dan kita masukkan di sini. Oke, seperti itu. Ini udah hijau, kita biar bikin hijau semua sini. Nah, di sini. Nah, seperti itu. Ini SEO analisnya udah hijau senyum gini. Ini udah lumayan cukup bagus untuk SEO on page kita. Dan kalau udah selesai, kita tinggal publish. Oke, kita tinggal. Nah, udah publish. Kita bisa lihat langsung ke artikelnya sini. Oke, nah seperti ini artikelnya. Ya, ini contoh ya teman-teman. Seperti inilah saya menulis artikel review untuk produk-produk yang launching di artikel review produk digital ya, yang launching di JVZoo dan juga Warrior Plus. Silahkan teman-teman praktekkan dari awal. Saya udah bahas semuanya dari awal, install pluginnya, kita siapin websitenya, tapi kita nggak bikin websitenya dari awal. Silahkan teman-teman cek tutorial bikin websitenya. Saya bahas juga gimana nulis artikelnya bagi teman-teman yang belum bisa bahasa Inggris dengan baik, pakai Google Translate. Kemudian formatnya di website kita seperti ini ya, silakan dipraktekkan. Dan oh ya, ini kan trafficnya kan dari SEO, dan ini traffic gratis atau ya ya bukan paid traffic ya, traffic gratis dari SEO, dan itu butuh waktu teman-teman. Jadi kalau teman-teman posting baru 1 hari 2 hari nggak ada sales, apalagi website baru, terus teman-teman berhenti, ya dijamin nggak bakalan ada sales, nggak bakalan dapat apa-apa. Ya, saya awal-awal mulai pun itu sampai 3 bulan ya, 2 bulan 3 bulan baru ada sales. Jadi ya itu perjuangan di awal-awal ya teman-teman. Nah, itu sebenarnya kabar baik juga, karena kalau teman-teman serius, banyak yang nggak betah untuk serius. Dan ya kalau kita tahu kan di Google itu posisi website itu hanya ada 10 teman-teman. Di sini misal gini. Nah, hanya ada 10, 1, 2, 3, 4 sampai di sini hanya ada 10 ya. Satu halaman itu hanya ada 10 website. Nah, kalau teman-teman bertahan di sini ya bisa jadi 2-3 bulan dari sini teman-teman, atau progresnya selama 2-3 bulan, teman-teman bisa menghasilkan income, penghasilan passive income dari affiliate ya, dari produk-produk yang launching di JVZoo dan Warrior Plus. Karena tidak semua orang yang tahan, betah ya, yang berjuang gitu ya, menggunakan paid traffic, free traffic ya, menggunakan SEO, menggunakan cara seperti ini yang seperti saya sudah ajarkan ini selama beberapa bulan tanpa sales gitu ya. Mungkin 2 bulan tanpa sales, 3 bulan baru ada sales gitu ya, baru ada 1 penjualan. Itu jarang banget ada yang bisa tahan sepertinya. Kalau teman-teman bisa punya mental yang kuat seperti itu ya, karena ini sekali lagi ya, ini trafficnya gratis ya dari Google ya, memanfaatkan SEO, dan SEO itu butuh waktu. Kecuali teman-teman punya website yang authority banget ya, teman-teman posting langsung halaman 1 itu beda ya. Kalau teman-teman baru bikin website ya jelas butuh waktu ya. Kalau nggak butuh waktu, teman-teman nggak usah main. Kalau nggak tahan butuh waktu ya, teman-teman bisa main trafficnya pakai paid traffic ya. Tapi itu teman-teman butuh uang untuk beriklan, dan belum tentu profit, karena di awal-awal teman-teman harus testing campaign, dan itu harus butuh banyak biaya di awal sampai teman-teman dapat istilahnya golden campaign atau campaign yang benar-benar profitable dan bisa teman-teman up biaya iklannya. Nah, kalau seperti ini ya butuh waktu ya teman-teman, jadi harus sabar, harus konsisten. Dan ya saya melakukan seperti ini juga, jadi ini terbukti ya teman-teman, sabar aja menjalankan review ini atau metode ini, menjalankan metode cara menghasilkan uang dengan affiliate marketing ini dengan cara seperti ini yang saya sudah tunjukkan ini. Insya Allah
bisa berpenghasilan di affiliate marketing ya. Sepengalaman saya pas website itu bagus-bagusnya itu sampai $2.000 per bulan ya teman-teman. Dan itu terkadang artikel-artikel yang lama itu kemudian juga ada salesnya ya. Jadi bisa jadi pasif juga, pasif income juga. Oke, tapi ya teman-teman harus nulis terus ya produk-produk yang launching. Kalau teman-teman udah punya penghasilan misal $2.000 per bulan dari satu website, ya teman-teman bisa hire orang untuk nulis artikel dan kelola websitenya. Jadi udah benar-benar bisa passive income. Oke, demikian video ini udah panjang banget. Semoga bermanfaat banget ini tutorialnya karena ini jarang banget yang share seperti ini. Yang sharing seperti ini ya biasanya artikel atau video seperti ini juga berbayar ya teman-teman, mahal dijualnya karena ini step by step. Jadi saya harap teman-teman gunakan benar-benar dipraktekkan dan insyaallah dengan konsisten sabar menjalankan metode ini insyaallah bisa menghasilkan uang dari internet dengan cara affiliate marketing. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kekurangan. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share video ini ke banyak orang. Dan ya, sampai ketemu di video-video tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.